Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur pada hari ini kita bisa beribadah lagi di dalam rumah Tuhan walaupun masih secara online, tapi kita tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita saat hari ini, waktu yang ini Tuhan kasih kita kesempatan, itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari ambil waktu yang tepat, saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita datang dengan ucapan syukur. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan menyertai kita sampai saat detik ini, pada saat hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita masuk ke dalam hadirat kudusnya Tuhan. Mari saat ini kita menyembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang layak kami sembah Bapa. Haleluya. Yesus. Kami yakin Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus, di rumah kami masing-masing atau dimanapun Tuhan, kami yakin bahwa Engkau hadir Tuhan Yesus, melawat setiap kehidupan kami Yesus. Haleluya. Ajaib Engkau Yesus. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kaulah yang baik Tuhan, Kaulah yang menyertai setiap kami Yesus. Kami gak jalan sendiri Bapa, Kaulah yang berserta dengan kami Tuhan. Bawa kemenangan Tuhan, bawa kesembuhan, pemulihan terjadi Tuhan Yesus saat ini Bapa. Haleluya. Terima kasih. Mari saat ini kita angkat pujian dan berkata, aku yakin Kau hadir di sini. Saya mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hati.
haleluya Tuhan. Benar Tuhan, kesembuhan Tuhan, pemulihan bahkan kemenangan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan boleh terjadi Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami bersungguh berterima kasih Bapa, oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan, Kau boleh Tuhan menyelamatkan setiap kami Tuhan, Kau melayakan setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami sudah menang, kami sudah bebas Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, mengucap syukur buat kesempatan yang indah Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kembali kami boleh bersekutu Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan yang ke dalam kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan setiap kami ya Tuhan yang menaikkan pujian ini ya Tuhan. Biarlah kami mau serahkan jalannya juga ya Tuhan, ibadah ini ya Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang beracara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi saya mau katakan shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ya puji Tuhan, gak kerasa ya kita sudah masuk dalam minggu kelima di bulan Mei. Ya puji Tuhan, apapun yang terjadi belakangan ini kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita mau angkat pujian, kita mau berkata terima sukacita yang daripada surga. Ya rasakan itu jemaat Tuhan. Ya kita angkat pujian ini, terima sukacita surga. Haleluya, amin. Kita mau katakan bahwa takkan patah semangatku, bahwa takkan hilang kekuatanku. Karena sumber sukacita itu hanya di dalam Tuhan, amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang
Haleluya. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, puji Tuhan, jemaat Tuhan, saat ini kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum itu kita akan menaikkan satu pujian yang berkata, lingkupiku dengan sayapmu. Ya, bahwa di dalam Tuhanlah kita menemukan ketenangan sejati. Mungkin saat-saat ini kita sedang melewati badai. Tapi yakin dan percaya bahwa gak selamanya kita tinggal di dalam badai itu. Dan yakinlah bahwa Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Di saat suka, di saat duka pun Tuhan ada. Mari saat ini kita mau menyerahkan setiap kehidupan kita, hati kita mau berserah penuh di dalam Tuhan. Haleluya. Makasih Bapa. Lingkupiku dengan sayapmu, naungi kami Tuhan, naungi
Benar Bapa, Engkau kekuatan kami, Engkau harapan kami Tuhan Yesus. Apapun yang ada di hadapan kami percaya kami dapat lalui karena ada Allah yang menjadi bagian setiap kami. Ada kekuatan Allah yang selalu menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah dalam segala hal kami boleh nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Lewat kehidupan kami boleh terus nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah Tuhan saat ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau bertahta atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Disenangkanlah Engkau Tuhan lewat apa yang kami kerjakan saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar firman-Nya menjadi kekuatan setiap kami Tuhan Yesus. Firman-Nya menjadi pelita buat setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami mau terus pegang firman-Mu, kami mau terus kerjakan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan memiliki hidup yang bertumbuh Tuhan Yesus. Maka hidup kami boleh hidup yang menghasilkan buah dan memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah Allah saat ini karena kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia baik dan ajaib buat kita semua. Sampai hari ini Tuhan sudah menolong kita. Ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, ada banyak hal sulit sukar yang menerpa hidup kita, menghambat, menghalangi perjalanan iman percaya kita. Tapi kalau ada sampai hari ini, pagi indah ini, semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, baru saja kita Gereja Pantekosta di Indonesia atau aliran Pantekosta memperingati dan merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus. Ada begitu banyak gereja yang mengadakan doa 10 malam sehingga mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian juga dilawat dijamah oleh Tuhan dalam memperingati dan merayakan serta mengalami lewat doa 10 malam. Dan pada hari terakhir Roh Kudus menyempurnakan pergumulan kita untuk menerima Dia, untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Untuk itu Bapak Ibu, saat ini saya akan bawa kita dalam satu renungan firman Allah tentang peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat firman Allah. Saya akan bacakan, begini bunyi firman Allah. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Saya ambil renungan firman Allah dalam kitab Yohanes 14 ayat 16 dan 17 ini karena ini adalah pengalaman orang-orang Pantekosta. Orang-orang yang mengandalkan Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Maka Roh Kudus Dia turunkan. Dan itulah yang menjadi jaminan orang percaya untuk mampu sanggup menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Alkitab berkata, kalau Roh Kudus sebagai penolong ada di dalam kita, maka Dia akan berdiam, Dia akan menyertai kita. Ini adalah satu jaminan kehidupan orang percaya yang sama sekali tidak pernah dibiarkan dan ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau ada orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan yang mengalami kekecewaan dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, sehingga dia tinggalkan Tuhan, ini perlu dipertanyakan apakah ada Roh Kudus dalam hidupnya atau tidak.
Sebab kehidupan rohani hanya bisa mampu dan sanggup kalau ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena Allah Alkitab berkata, firman Allah berbicara bahwa orang-orang yang ada dalam kehidupan roh atau kepenuhan roh, maka dia adalah orang yang sukses, orang yang berhasil di dalam Tuhan, di dalam hidupnya, di dalam perjalanan hidup ini. Kita belum pernah berhenti selama kita masih hidup, bernafas, kita kuat, kita sehat. Maka perjalanan hidup kita harus kita jalani dari hari ke hari. Untuk itu perjalanan hidup orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan, harus mengalami apa yang namanya berhasil atau sukses karena Tuhan. Nah, untuk itu sekali lagi saya baca ayat ini untuk mengingatkan kita agar supaya kita memahami benar dan akhirnya kita mengambil keputusan untuk hidup di dalam Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kehidupan orang yang memiliki Roh Kudus, ada banyak perkara, banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Untuk itu saya akan berbicara beberapa hal bagaimana orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus atau dia sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Yang pertama, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 menceritakan tentang Roh Kudus melahirkan kembali atau yang kita kenal dalam bahasa sehari-hari hidup baru, lahir baru. Percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus menekankan untuk ada di dalam kerajaan Allah, maka dia harus lahir baru. Untuk itu Bapak Ibu, Yohanes 3 ayat 1 sampai 8 memberikan arahan, memberikan pemahaman, pengertian dan jalan untuk kita supaya kita benar-benar mengalami Tuhan, mengalami Yesus di dalam hidup kita secara pribadi harus lahir baru. Orang yang sudah lahir baru adalah orang yang sudah memberi sepenuhnya hidup kepada Tuhan. Dan Roh Kudus akan membaharui dia, akan melahirkan kembali sehingga sifat-sifat lama, yaitu sifat kedagingan, sifat duniawi, sudah tidak lagi jadi prioritas dalam hidupnya. Karena dia sudah mengalami lahir baru, sehingga yang dia prioritaskan dalam hidupnya adalah Tuhan Yesus. Dia selalu memprioritaskan bagaimana cara Allah, sifat Allah di dalam hidupnya. Sehingga dia benar-benar dari hari ke hari alami indahnya bersama dengan Tuhan. Karena dilahirkan baru, lahir kembali oleh Roh Kudus, bukan oleh lain-lain. Roh Kudus tidak dikenal oleh dunia. Dunia tidak menerima dia karena mereka tidak tahu dan mereka tidak kenal. Tapi kita anak-anak Tuhan mengenal siapa Roh Kudus ini. Roh Kudus, Alkitab berkata, adalah penolong dalam hidup kita. Itu sebabnya cara Roh Kudus menolong kita, yang pertama dia lahirkan kembali dari air dan roh, dari firman dan Roh Kudus. Itu yang pertama, indahnya di dalam Tuhan kita dilahirkan kembali. Artinya orang-orang yang terbebas dari manusia lama, orang-orang yang terbebas dari kehidupan yang penuh dengan dosa. Setelah Roh Kudus ada dalam hidup kita karena kita percaya Yesus, maka dia akan merubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Itu yang namanya lahir baru. Nah, kalau sudah lahir baru, maka hidup kita ini kita isi selalu dengan rancangan-rancangan Tuhan. Yang kedua, orang yang memiliki Roh Kudus, orang yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kitab Roma pasal 8. Kitab Roma pasal 8. Ayatnya yang keempat
yang berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang kedua adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Apa kurangnya jadi anak Tuhan? Apa kurangnya jadi orang percaya di dalam Yesus Tuhan? Kalau yang pertama, dia sudah dilahirkan baru. Dia dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Yang kedua, hidupnya, perjalanannya dipimpin oleh Roh. Artinya, Tuhan tidak mau kita ini tersesat. Tuhan tidak mau kita berhenti di tengah jalan. Tuhan tidak mau kita akan salah jalan. Maka itu anak Tuhan, orang percaya, dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak sendirian. Ada oknum Allah, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita setiap waktu, siang dan malam. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka dituntun oleh Tuhan lewat, kalau siang hari ada tiang awan, kalau malam hari ada tiang api. Kenapa? Ini bukti penyertaan Tuhan. Supaya kalau siang terik matahari, mereka dinaungi oleh awan ini supaya tidak kepanasan. Mereka sejuk menjalani hidup. Begitu juga malam hari, musim dingin, mereka tidak akan kedinginan. Ada tiang api yang menuntun dan memberikan kehangatan. Begitu dengan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dia akan memimpin perjalanan kita. Dimanapun kita pergi berada, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, inilah yang disebut dengan berhasil, sukses. Karena setiap langkah kita, setiap keputusan kita, konsep-konsep hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, luar biasa karya Roh Kudus dalam hidup kita. Itu sebabnya betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup seseorang bagi yang percaya di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, setelah lahir baru, setelah dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang ketiga dia akan menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat 22 berkata begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Orang percaya, anak Tuhan yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, yang sudah didiami, dicengkrami oleh Roh Kudus, maka dia akan berbuah. Dan buahnya itu dari Roh Kudus. Ya, Alkitab berkata, ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Buah roh adalah hasil perjalanan hidup anak Tuhan, perjalanan hidup orang percaya. Nah, kalau tiga hal ini sudah dimiliki oleh orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya, lahir baru, dipimpin oleh Roh Kudus, dan akhirnya menghasilkan buah roh, maka hidup kita benar-benar menjadi berkat, menjadi saksi. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, apabila Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu akan mendapat kuasa. Dan kuasa untuk jadi saksi. Itu sebabnya orang percaya, anak Tuhan harus jadi berkat, jadi saksi. Nah, kalau sudah lahir baru, dipimpin Roh Kudus, berbuah di dalam roh buah itu ada di dalam kita, maka kita dapat bersaksi, kita dapat menjadi berkat di mana saja. Dan yang terakhir, keempat, setelah kita menghasilkan buah roh, maka 1 Korintus 12 berkata bahwa orang-orang yang ada di dalam Tuhan, orang-orang yang sudah percaya Tuhan, maka mereka akan diberikan karunia Roh Kudus. Ini luar biasa jadi anak Tuhan. Ini luar biasa jadi orang percaya. Karena Alkitab berkata dalam 1 Korintus 12, orang anak Tuhan akan diperlengkapi dengan karunia. Karena ayat 12 berkata begini, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula
Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Luar biasa. Ini hebatnya jadi anak Tuhan. Nah, apa karunia-karunia itu kalau kita sudah dibaptis dalam satu roh? Alkitab berkata dalam ayat 7 pasal 12 1 Korintus ini, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya atau dikehendaki Allah. Jadi ada 4 hal ini yang harus dimiliki anak Tuhan supaya berhasil, supaya sukses dalam kekristenanmu dan dalam hidupmu sehari-hari. Alkitab memberikan banyak hal tentang indahnya bersama dengan Roh Kudus. Bagaimana hidup orang Kristen itu walaupun banyak pergumulan, walaupun banyak masalah, walaupun banyak tantangan, tapi tidak pernah akan mundur, tidak pernah akan lemah karena ada Roh Kudus penolong untuk membaharui hidupnya, untuk memimpin perjalanan hidupnya setiap hari, dan untuk menghasilkan buah roh. Dan yang terakhir, karunia-karunia roh. Perlengkapan sorga diberikan kepada setiap orang yang percaya. Inilah keindahan di dalam Tuhan. Dan saya yakin orang yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada 4 hal ini dalam dirinya, dan dia sekali lagi disebut berhasil atau sukses di dalam kekristenannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, jemaat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara pemuda remaja. Biarlah kebenaran firman Allah ini akan membawa kita semakin hari semakin indah di dalam Tuhan, dan semakin kokoh kita di dalam Tuhan. Dan kita punya keyakinan bahwa saya tidak pernah sendirian, ada Roh Kudus yang menyertaiku dalam hidup ini setiap waktu. Kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu. Perjalanan masih panjang. Kita tahu ada Roh Kudus yang akan berkarya lebih dahsyat dalam hidup kita. Dengan tujuan kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi saksi perbuatan-perbuatan Allah. Dan kita memuliakan Allah di dalam Yesus Tuhan. Amin firman Allah. Tuhan memberkati kita semua jemaat yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita naikkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat kebenaran yang Engkau bentangkan bagi kami. Terpuji bagi nama Tuhan. Mari Bapa, kuatkan dan mampukan kami terus dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya kami dapat selalu taat dan tunduk kepadamu. Tunduk kepada firman-Mu Tuhan. Taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Tanamkan dan meteraikan kebenaran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Agar itu dapat meremah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus memuji, memuliakan Tuhan. Karena kami menikmati dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Buat kebenaran-Mu. Memberkati hamba-Mu yang sudah jadi saluran berkat. Bagi kami pagi hari ini. Pakai dia terus. Urapi dia. Sehingga boleh lebih banyak lagi orang yang dilayani.
Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kekasihku, mari kita melangkah untuk ke depan bersama dengan Bapa di surga, bersama dengan putranya yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dan di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus, kita melangkah ke depan dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai pagi hari ini bahkan sampai hari Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.